My little pony, my little pony. Ah, my little pony. I used to wonder what friendship could be. My little pony. Until you all shared its magic with me. Big adventure, tons of fun. A beautiful heart, faithful and strong. Sharing kindness, it's an easy feat. And magic makes it all complete. You have my little pony. Do you know you are my very best friends? Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan tentang UTS Manajemen Keuangan 2. Pertama-tama saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Eviesi Anggeri, NPM 1842101 dari kelas 4 KMC. Nah, ini ada soal. Pertama, dia meminta kita untuk menghitung revised draft evaluation of the investment proposal and comments on its financial acceptability. Nah, ini maksudnya suruh kita hitung OC dari soal tersebut. Nah, di project ini dia berlangsung selama 4 tahun. Jadi kita bikin tahunnya ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk pembelian project tersebut ada di tahun 0. Dikasih tahu di soal bahwa initial investmentnya itu adalah $1.800.000. Kemudian kita harus hitung revenue, variable cost, fixed cost. Nah, seperti yang diketahui, kalau misalnya revenue-nya itu ada 4,2% terjadi inflasi, variable cost-nya ada 5%, dan juga fixed cost-nya itu 3% setiap tahunnya terjadi inflasi. Oke. Jadi dari soal, kan diketahui bahwa sales masing-masing tahun tuh 95.000, 100.000, 150.000, 150.000 ya. Nah, ini sales units per year. Jadi kita harus kali sama dia punya selling price untuk masing-masing unit. 25, 25, 26, sama 27. Nah, setelah dikali, kan katanya mengalami inflasi 4,2% setiap tahunnya. Jadi kita harus dikali sama dia punya, ditambah sama dia punya inflasi untuk setiap tahunnya. Jadi untuk tahun pertama 95.000 kita kalikan 25, habis itu ditambahkan inflasi pada tahun pertama, makanya dipangkatkan 1. Oke. Nah, untuk tahun kedua juga sama, dia 100.000 dikali 25, habis itu dikali inflasinya yang mengalami pangkat kedua. Kenapa? Karena kan dia bilang mengalami penaikan inflasi setiap tahunnya. Jadi kita tahun pertama ada satu tingkat, tahun kedua kita kalikan 2 kali inflasinya. Nah, tahun ketiga, keempat itu sama. Nah, variable cost katanya mengalami inflasi senilai 5% setiap tahunnya. Nah, seperti yang bisa kita lihat, variable cost per unitnya kan 11 unit, quantity yang dia buat itu kan 95.000. Jadi kita harus kali 95.000 dikali 11, habis itu dikali inflasinya masing-masing tahun. Kalau misalnya tahun pertama sama seperti revenue tadi, kalau tahun pertama dikalikan kenaikan inflasi 5% pada pangkat pertama, karena itu adalah tahun pertama inflasi. Nah, untuk tahun kedua, kita harus pangkatkan 2, karena dia mengalami dua kali inflasi. Ya kan tahun pertama inflasi, habis itu tahun kedua inflasi lagi dari tahun pertama gitu. Tahun ketiga dan 4 sama ya. Nah, fixed cost. Fixed cost-nya ini kan dia bilang nih, relevant fixed cost are forecast to be 150.000 current price term. Nah, current-nya ini 150.000. Current itu berarti maksudnya di year 0 ya. Jadi di tahun pertama kita harus 150.000 atau current price tersebut dikali sama dia punya inflasi 3% untuk setiap tahunnya. Nah, ini sama 150.000 dikali 3% untuk pangkat tahun pertama di pangkat 1. Kalau misalnya untuk tahun kedua di pangkat 2 sama seperti revenue dan variable cost tadi. Tahun ketiga dan keempat juga sama ya. Nah, udah dapat kan dia punya revenue, variable cost, sama fixed cost. Kita bisa dapat EBIT. Nih, tinggal ditambah kurangkan aja semuanya. Setiap tahun sama. Nah, setelah itu kita harus cari depreciation. Nah, di depreciation diketahui bahwa milestone can claim tax allowable depreciation of 25% per year, 25% per tahun dengan metode reducing balance basis ya. Nah, initial investmentnya kan 1.800.000. Nanti ini book value di tahun 0. Nah, kemudian dia pakai reducing balance tuh 25%. Jadi kalau misalnya tahun pertama kita tinggal kali book value dikali 25% pengurangannya gitu. Jadi setelah dikurang pada tahun pertama, dapat value-nya segini.
tahun kedua kita harus kalikan 25% dari book value tahun pertama yang udah dikurang sama depresiasi tahun pertama gitu. Nah, begitu juga dengan seterusnya. Terus kan di soal dia ada bilang kalau misalnya the investment has no scrap value, nggak ada nilai residu gitu. Jadi kalau nggak ada nilai residu, kita di tahun terakhir book value-nya itu wajib dinolkan. Jadi misalnya kamu di tahun ketiga kan ada nilai sisa 799.000 ini. Jadi karena di tahun keempatnya itu nggak ada book value, harus nol, nggak ada nilai residu gitu. Kita harus mengurangi tahun ketiga punya net value sampai net habis gitu. Jadi di tahun keempat itu kebetulan nggak ada nilai residu lagi. Oke ya. Jadi depresiasi untuk tahun pertama, kedua, ketiga, keempat ambil dari angka yang kita hitung tadi. Nih, 3, 4. Oke. Habis dapat depresiasi kita udah dapat dia punya EBIT ya, tinggal dikurangin aja EBIT kurang depresiasi, EBIT kurang depresiasi. Oke. Nah, kita tak ada hitung interest. Kenapa? Karena kalau dalam perhitungan OC interest itu nggak boleh masuk ke dalam, karena persentase interestnya ini udah masuk ke dalam cost capital 12% ini. Jadi kita nggak boleh masukin lagi. Kalau kita masukin lagi berarti kita 2 kali hitung gitu, 2 kali pengurangan. Oke, jadi kita langsung ke teksnya aja. Teks dia ada bilang kalau misalnya nih tax corporation tax rate is 22% per year per tahun, dan juga dibayar secara 1 tahun setelahnya, 1 year in arrears. Oke. Jadi maksudnya 1 year in arrears itu tahun pertama dibayar taxnya tahun ke depan gitu, tahun kedua dibayar taxnya tahun ketiga kayak gitu. Jadi ini dikali 22% ya, tadi rate-nya ada di soal, tapi didorong ke tahun selanjutnya gitu. Jadi karena kita punya project ada 4 tahun, makanya bisa dorong teksnya itu sampai ke tahun kelima, karena untuk membayar teks tahun keempat didorong ke 1 tahun ke depan kan tahun kelima. Oke ya. Baru kita dapat nopat, tinggal dikurangin aja EBIT kurang teks, EBIT kurang teks. Oke. Setelah udah dapat semua, kita tambah balik lagi depresiasinya. Kenapa? Karena depresiasi merupakan non-cash expense, bukan biaya yang bukan dibayar karena kegiatan melakukan pengeluaran cash gitu. Jadi kita harus tambahkan lagi kembali dari depresiasi yang kita dapat di atas. Oke. Habis dari ditambah, dapatlah OC. Ditambah aja nopat, ditambah depresiasi. Oke ya. Karena di soal kebetulan dia bilang nggak ada scrap value, nggak ada nilai residu, makanya nggak ada perhitungan terminal cash flow ya. Nah, udah dapat semua kan OC-nya. Habis itu kita tinggal kali sama PV-nya 12%. 12% bisa lihat di sini. Nih, Milestone Co has a weighted average cost of capital of 12% per year. Jadi dia 12% PV-nya per tahun. Kita kan udah dapat nih OC-nya setiap tahunnya, tapi kan kalau ini kan future value ya, kita harus hitung semuanya ke present value, ke tahun 0 semuanya gitu. Lihat sebenarnya angkanya itu berapa. Jadi kita cari dulu dia punya PV. Kita tinggal caranya untuk cari PV kan 1 tambah I 1/1 tambah I pangkat N, atau 1 tambah I pangkat min N ya. Nah, habis itu udah dapat, kita tinggal dikali nih 1 tambah 12 pangkat min 1 kan, pangkat min N maksudnya, terus dikali dengan OC yang di atas. Oke, udah dapat semua, baru kita tinggal tambahkan sama kurangin pengeluaran dan pemasukan kita. Ternyata MPV nya ini plus 250.000, 8.550. Nah, menunjukkan angka positif. Jadi proyek ini dianjurkan bisa diterima gitu karena menghasilkan keuntungan. Oke ya. Nah, untuk nomor 2, explain any revisions you have made to the draft evaluation DA. Nah, di soal kan kita ada lihat kan, sebenarnya dia udah kasih tahu sales revenue-nya berapa, variable cost-nya berapa, fixed cost-nya berapa, interest, tax, segala macam. Kenapa dia suruh kita jelasin kenapa berbeda dengan perhitungan kita yang nomor 1, nomor A. Nah, ini ya saya ada bikin ini revenue yang dapat di sini. Nih, revenue 2475, 2605. Ini kan disingkat ribuan ya. Saya punya enggak dalam singkat ribuan. Jadi di soal ini dia dapat dia dapat angka revenue-nya ini dari
95.000 dikali 25, habis itu dia kali inflasi 4,2%, sama kayak ini tadi. Tapi di soal dia nggak ada pangkatkan gitu, dia itu setiap tahun mengalami inflasi satu tingkat aja gitu. Padahal kalau misalnya secara harusnya ya, secara nyatanya gitu, kita kan inflasi tahun pertama, berarti kita udah tambah, kita kan inflasi tahun pertama satu kali, kita inflasi tahun kedua kita harus kalikan pangkatkan dua gitu, karena di inflasi tahun pertama kamu udah mengalami inflasi tahun kedua kamu mengalami lagi inflasi, jadi kamu harus dua pangkat dua gitu, nggak boleh cuman kalikan satu, karena ini kan setiap tahunnya dia naik terus, inflasinya kena terus, nggak boleh cuma dikali satu. Nah kalau dari soal sih dapatnya kayak gini. Jadi sebenarnya itu harus kayak gini, seperti yang tadi saya udah jelaskan di nomor A tadi ya, harus dipangkatkan 1, pangkatkan 2, pangkatkan 3, pangkatkan 4 gitu. Karena dia setiap tahun tuh mengalami kenaikan inflasi, bukan cuma sekali. Oke. Nah, untuk variable cost juga sama. Kalau misalnya di soal tuh dia cuma 95.000 dikali 11, habis itu diinflasikan satu kali 5% ya. Nah, di setiap soalnya sama gitu. 5%, 5%. Padahal kan harusnya seperti yang saya jelaskan tadi, di revenue kita harus mengakui bahwa inflasinya itu setiap tahun itu tambah gitu. Jadi kita harus pangkatkan, nggak boleh cuma sekali kalinya. Jadi itu kamu kayak seolah cuma hitung tahun pertama gitu. Ya. Oke. Habis itu kalau untuk fixed cost itu juga sama. Nah, di tahun pertama kan dia bilang current price term 150.000 kayak soal nomor A tadi ya. Dia bilang inflasinya 3%. Nah, di soal itu dia cuma pangkatkan 3% dalam sekali doang, padahal dalam 4 tahun. Jadi semuanya sama. Padahal kamu kan tahun pertama, tahun kedua, ketiga ada mengalami kenaikan inflasi. Jadi harus dipangkat 2, pangkat 3, pangkat 4 gitu. Dia kan 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu. Oke. Nah, kalau di soal dia bilang ada interest 150.000 setiap tahunnya. Padahal kalau misalnya seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya interest itu nggak boleh dihitung dalam relevant cash flow. Kenapa? Karena dia ada includes di dalam cost capital ini. Ada include di dalam nih. Berarti average cost capital 12% ini di dalamnya ada interest. Jadi kita nggak perlu hitung lagi, kalau nggak hitung 2 kali. Jadi interest yang di soal saya yang A, saya nggak ada hitung, nol semua. Oke. Nah, depresiasi. Depresiasi kan soalnya tadi dia bilang 25% reducing balance dari 1.800.000 ya. Nah, di soal dia cuman 1.800.000 kali 25%, 1.800.000 kali 25%, semua sama. Jadi di soal itu dia Nah, di soal itu dia setiap tahun sama 450, 450, 450, 450. Padahal kan nggak boleh. Kamu misalnya tahun pertama kamu 450.000, kamu kena depresiasi. Habis itu kan nilai bukunya itu kan berubah lagi gitu. Masa kamu tahun kedua akui lagi 1.800.000 gitu. Ya. Jadi perhitungannya itu harus seperti yang nomor A, dimana kita harus setiap tahun kita harus mengurangi dengan depresiasi yang dikenakan tahun ini. Jadi kita bisa tahu nilai buku yang sebenarnya. Oke. Ini saya copy dari atas tadi ya. Habis itu teks. Nah, di soal kamu bisa lihat kalau misalnya dia cuman dari hasil taxable profit dia kalikan 22%. Oke, ya, di tahun selanjutnya dia kalikan ini di tahun selanjutnya. Oke, ini kita angkanya pasti beda ya, karena kan tadi seperti saya udah jelasin, sales revenue, variable, fixed interest sama tax depreciation semua itu berbeda. Jadi untuk taxable profitnya juga berbeda gitu. Untuk net cash flow. Jadi ini di soalnya cuma kali 22% dari net cash flow-nya. Taxable profit-nya. Nah, dia itu salah. Kenapa? Karena dia nggak, kan katanya 1 year in arrears. 1 year in arrears, tapi dia nggak ada, dia kan bilang tax tahun pertama, bayar ke tahun kedua, tax tahun kedua, bayar ketiga, 3 bayar keempat. Nah, yang 4 ini mana tahun kelimanya? Jadi yang tahun keempat kan nggak mungkin kita nggak ada bayar taxnya. Jadi terjadi perbedaan antara soal dengan jawaban saya. Kalau misalnya soal itu dia tahun kelima nggak ada tax. Nah, tapi di soal saya itu ada tax. Bisa kalian lihat nih. Saya ambil dari atas langsung. Untuk tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima ya. Tahun keempatnya tax harus dibayar ke tahun kelima. Jadi nggak boleh kalau tahun kelima itu kosong gitu. Oke ya. Untuk yang C. Oke,
please help company to evaluate the investment using payback period sama ROCE. Payback period nih, seperti yang harus kalian ketahui, kalau misalnya untuk perhitungan payback itu angka yang kita ambil itu OC ya, OC sebelum di PV kan. Kenapa? Karena payback dan ROCE seperti yang kita ketahui mereka itu tidak memperhatikan time value dan of money, jadi kita nggak boleh ambil OC setelah PV karena itu cuma untuk perhitungan NPV dan IRR ya. Oke, ROCE itu mengambil angka NOPAT yang sebelum ditambah sama depresiasi itu. Oke, nah ini saya ambil dari atas semua ya. Nih. Nah, saya tadi bilang OC diambil dari sebelum angka PV. Karena PV ini cuma untuk hitungan NPV dan IRR yang memperhatikan time value of money, sedangkan payback dan ROCE itu enggak. Jadi kita ambil dari sini. Oke, ini ya. Nah, udah ambil semua. Nah, dia kan bilang namanya payback, berarti maksudnya selama berapa lama sih kita bisa dapat balik uangnya sebesar 1.800.000 ini. Nah, di tahun pertama 1.223 belum ketutup kan sama 1.800.000. Jadi, nah coba kita tambahin tahun kedua tuh sama 2. Nih, udah 2 jutaan lewat nih. Berarti maksudnya kita ada di 1 tahun, di tengah-tengah tahun ke-1 dan tahun kedua gitu, 1 tahun 6. Nah, cara hitungnya itu kita pertama kan kurangin dulu 1.800.000 dikurang 1.223 itu kurang berapa? Ternyata kurang 577.000. Nah, 577.000 ini kita ambil dari angka tahun kedua. Cara untuk menghitungnya adalah kita 577.000 dibagi dengan tahun kedua yang kita ambil. Sebenarnya kita mau tahu berapa banyak sih yang kita ambil dari tahun kedua. Jadi kita bisa tahu range dari tahun ke-1 ke tahun 2 kita ambil berapa bulan gitu. Oke. Habis itu udah dapat kan jawabannya itu 1 tahun 0,54. 1,054 tahun. Tapi kalau misalnya kita mau hitung dalam bentuk bulan, dia punya 0,54 dikalikan 12. Oke. Jawabannya kan 6,5, saya bulatin ke atas, jadi 1 tahun 7 bulan ya. Habis itu kan targetnya dia ada bilang di soal nih, target payback 2,5 tahun, ROCE 20% ya untuk nanti nih, target 2,5 tahun. Nah, kita kan tadi 1,54 tahun, jadi kalau misalnya payback period kita lebih kecil dari apa yang ditargetkan, berarti maksudnya misalnya dia targetkan 2,5 tahun kita dapat balik nih modalnya, ternyata setelah kita hitung sebenarnya proyek ini bisa udah dapat dia punya pengembalian payback itu selama 1 tahun 1,54 tahun atau 1 tahun 7 bulan, berarti dia asset karena dia lebih kecil, lebih cepat dari yang diharapkan gitu ya. Nah, untuk ROCE kan tadi saya ambil angka NOPAT ya. Nih, saya ambil dari sini. Nih, NOPAT ini semua ya, sebelum ditambah depresiasi tadi. Oke. Udah ambil. Habis itu, nih. NOPAT itu kan perhitungannya ada, ROCE itu kan perhitungannya ada 2. Yang pertama itu average NOPAT bagi initial investment. Cara kedua itu average NOPAT dibagi average investment. Nah, average NOPAT ini kita tinggal tambahkan 5 tahun, habis itu dibagi 5 atau bisa pakai rumus Excel, average dari kelima-limanya itu berapa. Oke. Habis itu, nah average NOPAT kan dari sini dibagi initial investmentnya 1.800.000 ya. Nah, dapat jawabannya 43, dibagi aja 43,81%. Nah, average NOPAT tadi sama udah dapat. Average investment tuh gimana hitung? Nah, average investment ini gini, initial investment ditambah scrap value dibagi 2. Initial investmentnya kan 1.800.000, scrap value kan nggak ada nih, soal kan tadi bilang no scrap value, habis dibagi 2. Jadi 1.800.000 ditambahkan 0 dibagi 2, baru tinggal dibagi aja. Average NOPAT sama average investment 87,63. Oke ya. Tadi kan dia punya target 20% ya. Jadi nih, kalau targetnya maksudnya gini, pengembalian uang persentase yang dia dapatkan itu dia harapkan 20%. Jadi kalau misalnya ternyata uang yang dia harapkan itu bisa melebihi dari target gitu. Jadi misalnya kamu cuma berharap dapat 20.000, ternyata bisa dapat 43.000, berarti terima dong, kan lebih untung gitu. Nah, untuk cara nomor 1 dia accept karena dia di atas 20%. Cara nomor 2 juga accept karena dia di atas 20%, jauh lagi mahal. Ya.
Untuk D, perhitungan sensitivity of sales revenue dan initial investment ya. Oke. Nah, sales revenue dan initial investment. Nah, sales revenue dia punya sensitivity kan kita harus MPV dibagi total revenue atau total PV revenue dikali 100% ya. Kalau misalnya dia ada tax, berarti kita harus 1 dikurang tax rate. Contohnya taxnya 100%, taxnya 30%, berarti kita harus 1 kurang 30%, 70% gitu. MPV-nya ini kan dapat dari yang A, tadi kita dapatkan MPV-nya positif. Oke. Habis itu revenue-nya saya ambil dari sini. Revenue yang awal-awal tadi ada inflasinya itu. Nih, 4 ini. Oke, kita dapatkan. Nah, kita harus hitung dia punya PV dulu. PV ini kan caranya nih. Tadi kan 1 ditambah 1 tambah I pangkat min N atau 1/1 tambah I pangkat N, terserah. Oke. Sama aja kok. Baru PV revenue ini dikali-kali aja. Ya, udah kan? Habis itu kita totalkan revenue berapa untuk PV. Dapat 10 jutaan. Oke. Nah, kan biasanya kalau misalnya soal yang kita selalu kerjakan itu ya, dia taxnya itu kalau untuk hitung sensitivity revenue, taxnya itu selalu dibayar pada tahun itu juga, bukan di tax in arrear tahun ke depan gitu. Jadi kita itu harus mengurangi discount taxnya itu. Nah, pertama kan kita kalau misalnya anggap pembayaran seperti biasa ya, maksudnya setiap tahun ini pajaknya dibayar tahun ini juga, berarti dia 10 jutaan dikali 22% tax rate-nya. Oke, ini kalau sebelum arrear, maksudnya masih pembayarannya normal gitu, tahun ini bayar tahun ini, tahun depan bayar tahun depan. Nah, dia kan dibilang kalau misalnya discount 1 year 12%. Kenapa? Karena istilahnya gini, kalau misalnya kita bayar tax kan, kalau misalnya di tahun ke depan, berarti kita harus kurangin kan tahun ini kan kamu gak ada nganggap ada pembayaran tax, tahun ke depan kamu nganggap ada pembayaran tax, berarti kamu kan di tahun pertama ini kamu ada diskon 1 tahun gitu. Jadi kamu harus bagi tax before arrear yang tadi sebelum di arrear kan, kamu bagikan sama discount rate-nya 1 tambah 12%. Nah, dapatlah segini, 2 jutaan ya. Nah, jadi total PV revenue-nya itu ya, kamu harus total PV revenue semua tadi dikurangi sama discount-nya tahun pertama ini yang nggak ada kamu bayar ini. Dapat total PV revenue 8 jutaan. Oke? Nah, dia punya PV revenue lebih kecil kan, karena menurut saya, karena dia kan awal kan 10 juta, ini kalau misalnya pembayaran taxnya itu di tahun itu juga, tapi karena dia punya pembayaran tax makin dorong ke depan, makin maksudnya tahun pertama dibayar ke tahun kedua dibayar ke tahun ketiga, berarti taxnya ini kan istilahnya dia lebih lambat bayar, berarti dia punya PV untuk dapat dia punya hasil tuh lebih kecil gitu, karena dia makin tarik panjang makin kecil kan PV-nya kalau setiap tahunnya, jadi makanya PV-nya itu bisa makin kecil. Oke. Jadi kan ini 1 kurang tax rate-nya kita udah hitung di sini tadi ya, jadi kita tinggal MPV bagi total revenue ini. Oke. Dapat 29,59%. Baru initial investment. Initial investment-nya itu kan tadi dia rumusnya cuma MPV dibagi initial investment kali 100%. MPV-nya tadi punya initial investment 1.800.000, habis itu tinggal dibagi aja segini kali 100%, kali 100%, dapat 139,36. Jadi maksudnya itu sensitivity revenue-nya ini nggak boleh naik dari nggak boleh lebih dari maksudnya nggak boleh mengalami penurunan lebih dari 29,59%, karena kalau misalnya penurunannya lebih dari itu, maka dia akan mengalami MPV minus gitu. Seperti yang bisa dibuktikan di sini ya. Nih. Ini semua sama seperti yang di atas, yang A tadi, cuma saya ganti ini. Oke. Ini saya kan hitung inflasinya, setelah itu inflasinya baru saya kalikan dia punya
sensitivity. Saya kalikan sama dia punya sensitivity. Kalau misalnya dia punya NPV 0, maka itu adalah paling sensitif. Maksudnya angka maksimal yang boleh mengalami penurunan revenue gitu. Oke, setelah dikali-kali, ternyata ini semua sama kayak di atas, nggak usah di apa-apain. Kita ganti revenue aja, karena revenue ini yang merupakan penentuan, karena dia tanyanya sensitivity revenue. Nah, ternyata NPV-nya ini 0. Jadi dia nggak, maksudnya itu adalah yang paling sensitif gitu. Jadi nggak boleh mengalami penurunan lebih dari 29,59% revenue-nya. Oke, kalau misalnya initial investment, berarti maksudnya kita nggak boleh invest lebih dari 139,36%, karena kalau misalnya lebih dari itu kita mungkin bisa mengalami NPV atau mungkin kerugian gitu. Oke ya. Nah, untuk E, the general inflation rate is 6%. How to calculate evaluate the investment proposal in real term? Just explain, no need to calculation ya. How to evaluate in real term? Nah, seperti yang kita ketahui, kalau ini namanya Fisher formula, itu 1 tambah I sama dengan 1 tambah R kali 1 tambah H. I ini adalah nominal interest rate yang biasa kita hitung itu. Terus real interest rate itu R, H itu inflation. Nah, maksudnya kenapa ini perlu dikali sedangkan I-nya ini sendiri? Kalau menurut saya untuk lebih gampangnya ya, seperti yang kita pelajari waktu SD untuk Pythagoras, saya menganggap bahwa yang paling panjang itu adalah yang harus dibagi gitu. Kayak kita kan dulu ada baca alas tinggi sama sisi miring ya. Kalau misalnya untuk mencari sisi miring, berarti kedua ini harus dikali kan, karena dia yang paling panjang. Kalau misalnya yang mau cari alasnya, kamu harus yang paling panjang dibagi sama tinggi, ataupun mau cari tingginya harus yang paling panjang atau sisi miring dibagi sama yang alas. Jadi saya perumpamakan seperti ini. Jadi kalau misalnya itu saya anggap paling panjang, jadi dia itu kalau misalnya kita mau cari I, berarti dua ini harus dikali karena dia merupakan paling panjang. Jadi kalau misalnya kamu mau cari R ataupun H, kamu harus dari I bagi salah satu dari mereka untuk mengetahuinya. Saya hafalnya sih seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya mau tahu dia punya real term, kita tinggal masukin. Nah, tadi kan saya bilang kalau mau cari real berarti kita harus I bagi H. Jadi ini I bagi H sama dengan I tambah R. Nah, habis itu kan I bagi H, misalnya 1 tambah 5% bagi 1 tambah 6% contohnya. 1 tambah 5% bagi 1 tambah 3% contohnya. Jadi, nanti bisa dapat X ya, berapa gitu. Baru sama dengan 1 tambah R. Nah, setelah itu, kamu kan cuma mau cari R-nya. Kamu jangan lupa kurangin 1, karena ini ada 1, kamu kurangin sini. Oke, baru dapat R-nya. Oke. Nah, seperti yang kamu harus ketahui, kalau misalnya NPV yang kita dapat dari nominal rate sama NPV yang kita dapat dari real rate, ini real rate itu harus sama. Kenapa? Karena kita cara kalau misalnya nominal ya, nominal PV nominal kita kan bisa I dikali sama dia punya cash flow. Habis itu selesai kan. Tapi kalau misalnya PV rate, kita harus buangkan dia punya inflation dulu, karena di dalam I itu ada H, ada inflationnya. Jadi kita cuma mau keluarin dia punya H dulu, inflationnya, karena di dalam cash flow yang itu sebenarnya dia udah include inflation gitu. Jadi kamu harus keluarin cash flow dibagi 1 tambah H pangkat N berapa tahun. Oke, karena harus keluar inflationnya ya, baru hasilnya baru dikali real punya rate. Dan biasa harus NPV nominal sama NPV realnya itu harus sama. Kalau misalnya beda berarti salah gitu. Oke ya. Terus yang F, company may face the capital rationing issue in its investment choice. Why do companies face problem of capital rationing? Discuss. Kalau menurut saya, capital rationing ini kan di saat dimana perusahaan tuh kekurangan modal dan harus bijaksana dalam menggunakan dana ataupun saldo yang ada gitu. Jadi kan dia kan tadi mau beli proyek ini dengan harga initial investment 1.800.000, berarti ini uang yang dia mau keluarkan. Ternyata dia pinjam sama bank 1.500.000. Nah, jadi dia udah mengalami capital rationing gitu. Dia butuh 1.800.000. Nah, dia bisa
pinjam sama bank 1.500.000 ataupun dia mau terbit saham atau gimana. Nah, kalau misalnya dalam capital rationing ini ada dibagi dua, satu soft, satu hard, ataupun internal maupun eksternal. Nah, kalau misalnya internal itu maksudnya si PT mau pinjam uang, di PT ini butuh uang, tapi dia nggak mau pinjam, padahal bank mau kasih. Itu soft atau internal. Tapi kalau misalnya eksternal itu si PT mau pinjam uang, tapi si bank nggak mau kasih gitu. Jadi maksudnya dia butuh uang, tapi banknya nggak mau kasih. Itu hard ya, eksternal gitu. Oke, sekian mengenai penjelasan ABCDEF UTS MK 2 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahannya. Thank you.